Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Rizik Syihab keislaman Prabowo Subianto diragukan. Sumber saya dari YouTube. Adanya perseteruan lewat telepon bahwa Prabowo Subianto katanya keislamannya diragukan. Di antara pembicaraan tersebut antara Yusri Indra Mahendra dengan Prabowo Subianto. Tetapi Yusri Indra Mahendra menyatakan bahwa keislaman dari Prabowo Subianto itu diragukan. Itu yang menyatakan katanya Prabowo, yang menyatakan itu adalah Rizik Syihab. Jadi, tetapi menurut Rizik Syihab, tidak benar tudingan daripada Yusri Ihsan Mahendra tersebut. Karena tudingan Prabowo Subianto menyatakan bahwa keislaman dari Prabowo Subianto diragukan, itu yang menyatakannya adalah Yusri Ihsan Mahendra yang mengatasnamakan daripada Rizik Syihab. Jadi saya lihat, tetapi ada saksi yang bernama Sukmo yang langsung katanya mendengar masalah tersebut dan punya data menyatakan dan punya rekaman pembicaraan masalah tersebut, bahwa menyatakan bahwa Yusri Ihsan Mahendra yang adalah yang benar, pernyataannya yang benar, bahwa yang menyatakan Prabowo Subianto keislamannya diragukan adalah dikatakan oleh Rizik Syihab sendiri. Jadi membenarkan pernyataan daripada Yusri Indra Mahendra tersebut. Dilihat dari suku hukum pidana bahwa bila hal itu menjadi permasalahan di depan hukum, maka kata-kata dari Rizik Syihab sudah termasuk memenuhi syarat karena dipenuhi minimal 2 alat bukti untuk menghadap bahwa Rizik Syihab ada 2 alat bukti yang tersebut menyatakan bahwa dia melakukan keterangan bohong. Jadi keterangan ada 2 alat bukti tersebut, ada 3 alat buktinya menyatakan Rizik Syihab itu ada berbohong. Yaitu pertama keterangan saksi Yusri Ihsan Mahendra yang menyatakan bahwa Rizik Syihab itu menyatakan bahwa Prabowo Subianto itu adalah yang menyatakan keislaman dari Prabowo Subianto itu adalah diragukan, yang menyatakannya adalah Prabowo Subianto, yang menyatakannya adalah Rizik Syihab sendiri, kata Yusri Ihsan Mahendra. Keterangan saksi yang kedua adalah Sukmo. Sukmo katanya dia punya alat rekam dan sebagainya, yang benar menyatakan Prabowo Subianto itu keislamannya diragukan adalah dikatakan Rizik Syihab sendiri, sehingga pernyataan daripada Yusri Ihsan Mahendra ini yang dibenarkannya, keterangannya katanya yang dibenarkan, sedangkan pernyataan daripada Rizik Syihab tersebut sifatnya katanya bohong. Karena ketiga ada lagi alat buktinya, alat bukti rekaman pembicaraan katanya dimiliki Sukmo tersebut. Jadi kalau itu berarti sudah ada 3 alat buktinya yang menyatakan bahwa pernyataan daripada Prabowo Subianto bahwa itu adalah keislamannya diragukan, bahwa itu benar dinyatakan oleh Rizik Syihab sendiri. Jadi Rizik Syihab di sini melakukan tindakan pembohongan yang menyatakan dia tidak pernah menyatakan Rizik Syihab katanya Rizik Syihab tidak pernah menyatakan Prabowo Subianto itu keislamannya diragukan. Padahal dia sendiri yang menyatakan, tetapi dia bantah atau dibohonginya lah ya. Sehingga ini masuk dalam tindak pidana pembohongan, ini masuk dalam tindak pidana penghinaan. Itu melanggar pasal 310 KUHP. Dan ini termasuk delik aduan. Jadi kalau memang ada bermasalah ini, seharusnya Yusri Ihsan Mahendra ini supaya langsung mengadukan daripada Rizik Syihab tersebut ke polisi untuk diperiksa. Berdasarkan 3 alat bukti tersebut, hakim sudah bisa menjatuhkan hukuman kepada
Rizik Syihab sesuai dengan perbuatannya. Karena hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan alat bukti. Karena alat buktinya sudah dipenuhi minimal. Karena dalam alat bukti tersebut minimal 2 alat bukti sudah cukup menjatuhkan seseorang untuk melakukan satu perbuatan kejahatan. Padahal alat buktinya itu ada 3, yaitu keterangan saksi Yusril Issa Mahendra, keterangan saksi Sukmo, dan juga alat bukti pembicaraan yang dimiliki Sukmo sendiri. Sehingga sudah cukup alat buktinya untuk hakim menjatuhkan hukuman kepada Rizik Syihab tersebut. Harapan saya sebenarnya karena ini masuk delik penghinaan, dikategorikan delik aduan, seharusnya Yusril Issa Mahendra ini mengadukan secara langsung Rizik Syihab ini ke polisi untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya nanti hasil dari pemeriksaan polisi diterus kepada jaksa penuntut umum, sehingga jaksa penuntut umum nanti menuntut kasus tersebut di muka persidangan, sehingga nanti hakim memeriksanya dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.